Halo semua, balik lagi di channel Lapak Tekno. Ngebahas Xiaomi 12 Lite tidak lengkap kalau belum kita coba buat main game. Walaupun tidak difokuskan buat gaming, satu hal yang cukup menarik dari smartphone ini adalah dapur pacunya yang pakai Snapdragon 778G. Seperti yang kita ketahui, prosesor ini punya performa yang stabil dan lumayan kenceng. Tapi, apakah klaim tersebut berlaku buat HP ini? Oke, sebelum kita masuk ke sesi gaming, di sini kita akan coba lihat hasil pengujian menggunakan beberapa aplikasi benchmark. Yang pertama ada benchmark menggunakan Antutu Benchmark. Skor yang dihasilkan adalah 578.000 poin. Sedangkan untuk Geekbench 6, skor single core-nya ada di 810 dan multi core-nya di 2368. Lanjut untuk 3D Mark, hasilnya lumayan stabil di angka 97,9%. Dan yang terakhir di pengujian CPU throttle, hasilnya cukup mengecewakan. Berbeda jauh dengan Realme GT Master Edition yang beberapa waktu lalu kita uji. Walaupun punya prosesor yang sama, hasil benchmark pada Realme GT Master Edition jauh lebih stabil, terbukti dengan grafik yang rata di atas 90%. Oke, sekarang kita masuk ke sesi gaming. Selama bermain game di sini aku berada di dalam ruangan dengan kondisi AC yang mati ya teman-teman dan suhunya lumayan gerah. Game pertama ada PUBG Mobile. Dalam game ini settingan yang kita dapat adalah maksimum di grafis mode dan frame rate di ekstrim. Jadi secara default, FPS yang didapat selama bermain game adalah mentok di 60 FPS. Rata-rata FPS yang didapat stabil di atas 55 FPS, tapi itu nggak berlangsung lama. Kurang dari sejam bermain game, suhu sudah mulai panas, dan ketika suhu berada di atas 40 derajat Celcius, FPS yang dihasilkan saat bermain game merosot ke 40-an FPS. Sedangkan untuk gyroscope di HP ini lumayan oke teman-teman buat bermain PUBG Mobile. Game kedua ada Mobile Legends. Settingan yang kita dapat dalam game ini adalah grafisnya di ultra dan refresh rate di super. Di mana dengan settingan ini kita dapat FPS tertinggi di 90 FPS. Sama seperti game pertama, saat bermain game Mobile Legends, di awal permainan FPS bisa stabil di atas 80-an FPS. Dan ketika suhu mulai panas, FPS yang dihasilkan akan ngedrop ke 70-an FPS. Bahkan frame saat bermain game bisa patah-patah sampai menyentuh ke 30 FPS. Dan tentunya bermain jadi sangat tidak nyaman dalam kondisi tersebut. Frame drop ini terjadi ketika suhu HP sudah mulai panas yang menyentuh di atas 40 derajat Celcius. Dan ketika video ini diambil, suhu HP berada di 43 derajat Celcius. Untuk game terakhir yaitu game Genshin Impact. Secara default, settingan yang kita dapat di HP ini adalah grafis rendah dengan frame rate di 30 FPS. Sama seperti dua game sebelumnya, di awal game performa dari HP ini lumayan lancar, memainkan game dengan FPS stabil di 30-an FPS. Dan ketika suhu udah mulai panas, akan sering terjadi frame drop, terutama saat melawan banyak musuh ataupun saat masuk ke dalam kota yang cukup ramai. Jadi kesimpulannya kalau buat main game berat, HP ini sebenarnya sanggup karena didukung dengan prosesor yang mumpuni. Tapi karena masalah suhu yang membuat performa HP ini ngedrop ketika dipakai buat main game yang lumayan lama, apalagi di kondisi lingkungan yang panas. Hal ini wajar mengingat HP ini belum punya sistem cooling yang mumpuni dan punya bodi yang tipis sehingga membuat HP ini jadi lebih cepat panas. Semoga kedepannya ada update dari sisi software untuk memperbaiki masalah ini agar HP jadi lebih adem dan bisa jadi lebih stabil. Dan sedikit tips buat teman-teman yang suka main game di HP ini, kita bisa pakai settingan yang rendah atau sedang di dalam gamenya agar masalah frame drop bisa diatasi. Contoh agar main game Mobile Legends lebih nyaman, kita bisa setting di grafis sedang atau tinggi dengan frame rate tinggi. Dan dengan settingan ini, suhu HP bisa jadi lebih terjaga dan FPS juga cukup stabil di 60-an FPS. Dan untuk menjaga performa lebih optimal, kita bisa pakai heatsink dan cooler saat bermain game. Dan dijamin berjam-jam bermain game bukan masalah buat HP ini. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Apabila teman-teman ada saran, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih semua dan salam Tekno.